Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Bahkan rembulan mendampingi dengan senyumnya yang bercahaya. Sungguh malam itu sangat indah sekali. Lanang baru saja selesai mengikuti suatu pengajian di kawasan Mampang. Pengajian rutin yang diadakan setiap malam Jumat. Malam ini pengajian diisi oleh Habib Ahmad yang menerangkan tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Selama pengajian, Lanang selalu menghayati setiap penjelasan dari Habib Ahmad. Ya, karena memang tidak ada manusia yang terbaik dan termulia akhlaknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Lanang paham sekali tentang hadis yang mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang jika cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak melebihi cinta kepada saudara dan keluarganya. Ini artinya setiap umat Islam harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi segala-galanya di dunia ini. Maka disebut sempurna imannya. Lanang selalu berusaha mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan caranya sendiri. Ia sangat senang membaca riwayat Nabi Muhammad SAW dan secara perlahan-lahan ia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum sempurna. Lanang menelusuri trotoar jalan sambil melihat ke arah belakang menunggu bis yang akan ia tumpangi. Beberapa bis yang ia tunggu melintas, namun tidak ia berhentikan karena penuh penumpang. Dari arah belakangnya, tiba-tiba sebuah mobil jeep berhenti mendadak tepat di samping Lanang. Dua orang pemuda turun seketika menangkap Lanang yang berdiri terkejut. Tanpa perlawanan, kedua pemuda itu berhasil menangkap dan memasukkan Lanang ke dalam mobil jeep. Di dalam mobil jeep, Lanang memperhatikan wajah-wajah para penumpangnya. "Selamat malam, Nang," tegur Dewo dari arah depan. "Selamat malam juga. Elu Dewo," sahut Lanang sambil menatap Salsa yang berada di samping Dewo, sementara tetap konsisten dengan kemudinya. Lanang melihat wajah Salsa menatapnya. Dengan sinis dari raut wajahnya tidak menunjukkan persahabatan. Lanang menatap kedua pemuda yang menangkapnya tadi. Dua pemuda bertampang sangar dan bertubuh tegap. Pandangan mereka seakan mau menerkam Lanang, namun ia tetap tersenyum tenang. Ya, tenang sekali. Padahal Lanang sudah merasakan ada gelagat tidak baik terhadap dirinya. Ia sadar dalam bahaya, namun ia sendiri tidak tahu bahaya apa yang akan menimpa dirinya. Dalam hati, Lanang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, "Ya Allah, lindungi aku dari segala macam bahaya yang tidak aku ketahui. Datangnya, lindungi aku dengan rahmat-Mu yang maha perkasa. Amin." Mobil jeep itu memasuki suatu daerah yang kosong dan gelap. Tampak dari jendela kaca depan sebuah lapangan luas. Richard menghentikan mobilnya dengan mendadak. Semua penumpang terguncang ke depan. Richard segera turun dan menutup pintu dengan keras menandakan ia sedang kesal. Richard membuka pintu belakang. "Keluar lo, bangsat!" teriak Richard dengan sangat emosi. Tiba-tiba dua pemuda mendorong Lanang sekeras mungkin. Hampir saja Lanang terjatuh dari mobil. Dua pemuda itu juga turun dan terus mendorong Lanang agar mendekati Richard yang berdiri di depan mobil jeep dengan lampu sorot masih menyala. Dua pukulan tangan kanan dan kiri Richard telah mendarat di wajah Lanang yang baru saja sempat di dekat kap mobil. Ia jatuh tersungkur. "Keluarin semua ilmu lo. Sekarang kita buktikan siapa yang jago," ujar Richard menantang Lanang agar mau bertarung. "Salah gua apa?" tanya Lanang sambil mengusap darah di bibirnya yang robek. "Ah, jangan belanggu. Pertarungan waktu itu belum selesai. Sekarang kita selesaikan. Ayo bangun, pengecut lo!" teriak Richard sambil memasang kuda-kuda untuk bertarung. "Terus apa untungnya kalau gua menang?" Lanang tetap tenang, tidak terpengaruh dengan emosi Richard. Tiba-tiba Richard menyerang dengan tendangan keras, namun Lanang menghindar dengan menggeser kakinya saja. Tidak banyak. Tendangan Richard meleset, bahkan Richard hampir terjatuh karena kurang menjaga keseimbangannya. Ya, sebenarnya Lanang dapat membalas serangan itu dengan mudah sekali, namun hal itu tidak ia lakukan karena ingin lebih tahu maksud perbuatan mereka itu terhadap dirinya. Tendangan yang melesat membuat Richard semakin kesal. Ia langsung menyerang Lanang
lagi dengan beberapa gerakan tendangan dan pukulan. Lagi-lagi Lanang hanya menghindari setiap serangan dari Richard dengan langkah-langkah cepatnya tanpa membalas. "Kurang ajar loh, jangan ngeremehin gua," ujar Richard sesal. "Enggak, gua tahu lu hebat dan jago berantem. Buat gua, berantem bukan cara yang tepat untuk nyelesain masalah." "Sebenarnya apa salah gua?" tanya Lanang sambil membenahi langkahnya ke posisi santai. "Salah lu banyak." "Oke, tapi sebutkan." "Ah, nggak perlu. Ayo kita selesaikan secara laki-laki." "Ya udah, gua minta maaf. Gua ngaku kalah," ujar Lanang dengan tenang. "Sekali lagi gua minta maaf. Buat gua, berantem bukan sebuah solusi terbaik." "Oke, gua akan maafin lu, asalkan lu mau sujud di kaki gua," pinta Richard merasa di atas angin. "Hanya itu yang bisa bikin gua tenang." Lanang menatap wajah Richard yang angkuh dan sombong. Salsa turun dari mobil didampingi Dewo. "Dan satu lagi, lu harus balikin sifat Riri dan Indri, karena lu yang menghasut mereka supaya pakai jilbab," sahut Salsa dengan sombong dan marah. Tatapan Salsa menyimpan dendam, karena menurut Salsa, Lanang lah yang membuat persahabatan mereka pecah. Lanang berpikir sejenak, ada sesuatu masalah yang mengganggu pikirannya. "Dari mana kalian tahu gua di pengajian?" tanya Lanang menyelidik. Selama ini gua yang nguntit elu terus. Tadi kita ke rumah elu, tapi kata bapak elu yang miskin itu, elu lagi ngaji. Bapak elu yang ngasih tahu. Kalau elu nggak suka, marah aja sama bapak elu," jawab Salsa dengan nada jengkel. Mendengar penjelasan itu, Lanang tersenyum senang. Ternyata Salsa memang sangat tidak suka dengan dirinya, sehingga meluangkan waktu untuk mengikuti dirinya sampai pulang ke rumah. "Baiklah, gua nggak mau ribut lagi. Maafin kesalahan gua. Insya Allah gua nggak akan mencampuri urusan kalian lagi," ujar Lanang. Dewo maju ke depan mendekati Richard yang tampak bersemangat ingin menghabisi Lanang. "Nang, kalau lu takut kalah, gampang. Sujud aja minta ampun sama Richard. Setelah itu masalahnya beres. Gampang kan?" usul Dewo dengan nada angkuh. "Sorry kalau harus sujud. Kepala gua ini sudah gua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan gua dan juga Tuhan kalian. Kayaknya nggak bakalan gua sujud kepada manusia yang nggak tahu diri terhadap Tuhannya. Sorry ya," ujar Lanang. Richard dan Dewo saling pandang. Mereka kesal mendengar ocehan Lanang itu. Salsa mendekati Dewo. Tangan kanannya langsung merangkul pundak Dewo. "Kalau gitu kita habisin aja dia. Gimana?" kata Salsa lembut tapi menjengkelkan. "Kayaknya kita harus paksa sujud," ujar Richard sambil berlari dan melancarkan tendangan loncat ke arah Lanang. Melihat gerakan loncat Richard yang akan menerjang dirinya, Lanang berlari mundur beberapa langkah. Tendangan Richard ditepis dengan tangan kanannya. Tiba-tiba Richard melancarkan pukulan cepat bertenaga ke wajah Lanang. Pukulan cepat itu pun berhasil ditangkis Lanang. Bahkan dengan cepat, telapak tangan kiri Lanang mendarat telak di dada Richard yang terbuka. Richard terpental beberapa langkah. Lanang tetap berdiri dengan kuda-kuda kokoh. Tangan kirinya menjulur ke depan. Dewo dan Salsa segera menolong Richard bangkit. "Royok dia," perintah Richard. Dua pemuda berbadan tegap itu pun langsung menghajar Lanang. Keduanya menyerang dengan tenaga yang sangat keras. Lanang terus berusaha menghindar dan menangkis serangan yang datang bertubi-tubi. Tidak percuma selama ini Lanang sering berlatih pencaksilat sejak SD sampai SMA. Malah setiap pagi seusai sholat subuh, ia selalu menggerakkan tubuhnya dengan gerakan silat di kamarnya sekedar mencari keringat. Ya, tidak heran kalau gerakannya semakin cepat dan kuat. Lanang memang sangat senang mempelajari bela diri. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk olahraga menjaga kesehatan. Namun, kalau ada orang-orang yang jahat dan tidak berkemanusiaan, Lanang tidak segan menghajarnya karena selain untuk menjaga kesehatan, keahlian bela dirinya juga untuk menolong orang yang lemah dan tertindas. Dan malam Jumat yang indah itu menjadi kurang nyaman buat Lanang karena ia harus berurusan dengan pemuda-pemuda egois yang sok dan angkuh itu. Sengkatan kaki Lanang menghancurkan salah seorang pemuda yang menyerangnya. Pemuda itu terjungkal dengan punggung jatuh ke tanah, dan seorang lagi menyerangkan pukulan di wajah Lanang.
Hanya sekali gerakan, tangan pemuda yang menyerang itu ditangkap Lanang lalu diputar. Sebuah putaran keras dan kencang membuat pemuda kedua itu jatuh terbanting tengkurap. Dagunya menghantam batu yang tidak terlihat karena gelap. Lanang masih berdiri tegap dengan posisi kuda-kuda. "Oke, gua akui lu memang hebat, tapi lu nggak akan bisa kabur," teriak Richard. Lanang menoleh ke Richard yang masih berdiri dekat Dewo dan Salsa. Richard mendekat perlahan dan berhenti agak jauh dari Lanang. Richard sekedar ingin menunjukkan sesuatu kepada Lanang. "Apa lu bisa menghindar jika pistol ini meletus?" ancam Richard. Lanang agak terkejut melihat Richard memegang pistol. "Ternyata lu yang pengecut," sahut Lanang dengan dada gemuruh menahan emosi. "Pistol ini hanya rencana kedua kalau gua kalah, tapi gua belum kalah kan?" "Kalau gitu, ayo kita bertarung secara laki-laki," tantang Lanang. "Boleh, ayo," sahut Richard. Lanang langsung memasang kuda-kuda untuk berkelahi. Letusan peluru hampir mengenai kedua kaki Lanang yang terkejut sehingga kuda-kudanya berubah. Richard tertawa diikuti Dewo dan Salsa, serta kedua pemuda yang masih merasa kesakitan di tubuhnya karena jatuh. Lanang mulai panik. Sehebat apapun manusia, jika berhadapan dengan pistol, pasti aja agak ngeper juga. "Jongkok loh," perintah Richard. Sebenarnya Lanang tidak mau jongkok, namun nyawanya merasa terancam. Ia mencoba mengikuti perintah Richard yang masih mengarahkan pistolnya. Begitu Lanang jongkok, Salsa secepat kilat menyerangkan tendangan ke wajah Lanang hingga jatuh telentang. Lanang tidak siap untuk menangkis karena pikirannya tertuju pada pistol Richard yang siap meletus menembus kepalanya. Salsa langsung menginjak dada Lanang dengan sangat kesal. "Gua sebel, benci sama lu, Nang. Kenapa lu jahat menghancurkan persahabatan gua? Kenapa? Apa salah gua? Indri dan Riri itu sahabat gua, tahu nggak?" teriak Salsa kesal sambil diiringi air mata kebencian. Richard menyuruh kedua pemuda itu mengangkat Lanang yang telentang diinjak Salsa. Kedua pemuda itu memegangi Lanang dengan sangat kuat. Richard menyerahkan pistol ke Dewo dan tetap mengarahkan ujungnya ke wajah Lanang. Lalu Richard dengan puasnya menghajar Lanang hingga babak belur. Lanang tidak sanggup lagi melawan karena tubuhnya dipegangi dan pistol tetap mengarah ke wajahnya. Melihat Lanang tak berdaya, Richard baru selesai. "Biar mampus lo," kesal Richard sambil membersihkan tangannya dari darah Lanang yang muncrat. "Buang bangkainya ke sana." Kedua pemuda itu menyeret Lanang yang setengah sadar menuju suatu tempat. Setelah itu mereka menggeletakkan Lanang di tanah. Lanang tak berdaya, ia jatuh pingsan. Mobil jeep itu langsung pergi begitu saja, meninggalkan Lanang sendirian di tempat gelap yang asing baginya.